Potongan rekaman kamera pengawas di lingkungan SMA Negeri 72 Jakarta akhirnya membuka tabir baru di balik peristiwa ledakan yang mengguncang kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam tayangan video berdurasi beberapa menit itu, terekam sosok pria yang diduga sebagai pelaku tengah beraksi sebelum ledakan terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Polda Metro Jaya mengonfirmasi bahwa rekaman tersebut kini menjadi salah satu bukti kunci dalam penyelidikan kasus bom yang menewaskan 1 orang dan juga melukai beberapa siswa. Dari cuplikan diperlihatkan kepada awak media, tampak seorang pria mengenakan jaket hitam, membawa tas ransel berwarna gelap, masuk ke area sekolah beberapa jam sebelum kejadian. Ia pun juga sempat terlihat berhenti di dekat gedung laboratorium dan meletakkan sesuatu di sudut halaman sebelum kemudian meninggalkan lokasi. Beberapa menit setelah pria itu pergi, ledakan pertama pun terjadi. Disusul juga dengan suara keras yang menggema hingga pemukiman sekitarnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi membenarkan bahwa tim penyidik kini sedang mendalami identitas dari sosok tersebut. Dalam rekaman video itu juga memperlihatkan kepanikan yang terjadi sesaat setelah ledakan. Para siswa tampak berlarian di luar kelas, sementara asap tebal mengepul dari salah satu ruangan. Tim pemadam kebakaran dan aparat kepolisian tiba beberapa menit kemudian untuk mengevakuasi korban dan mengamankan area. Namun sebelumnya polisi menemukan total 7 bom di lokasi kejadian. 2 diantaranya sempat meledak, sementara 5 lainnya berhasil dijinakkan oleh tim Gegana Brimob Polda Metro Jaya. Bahan peledak yang digunakan disebut memiliki daya ledak yang sangat tinggi dan dirakit secara manual. 2 barang bukti DVR yang kami terima dari penyidik dalam hal ini Polres Metro Jakarta Utara. Yang pertama adalah 2 DVR ini adalah DVR yang dipakai atau yang digunakan sebagai media untuk merekam seluruh CCTV yang berada di lokasi SMA 72 Jakarta Utara, di mana tempat terjadinya kejadian pada hari Jumat tanggal 7 November. Yang pertama adalah CCTV dengan merek Hilux, itu berupa 1 buah DVR, dan di dalamnya itu terdapat 1 buah hard disk merek Seagate, kapasitas 2 TB, terdapat 16 channel yang tersimpan di dalam DVR tersebut. Kemudian yang kedua, CCTV dengan merek Hikvision. Ini terdapat 1 buah hard disk merek Seagate kapasitas 4 TB dan di dalamnya terdapat 32 channel kamera yang ada. Kemudian lanjut bahwa di dalam proses ini kami juga mengadakan proses yang dinamakan kalibrasi waktu atau penyesuaian waktu, di mana untuk DVR dengan merek Hilux itu menggunakan sistem waktu atau time system UTC ya. Jadi UTC itu Time Coordinated Universal plus 08 yang tersimpan secara sistemnya. Tetapi secara real time device tersebut sebenarnya adalah mengikuti UTC plus 07. Dalam hal ini lebih daripada 1 jam real time-nya. Kemudian yang kedua, DVR Hikvision itu kami melakukan kalibrasi waktu. Sistem yang terdaftar atau yang tercatat di dalam DVR tersebut adalah UTC 07, sementara real time-nya adalah kurang daripada 5 menit. Jadi nanti kami akan jelaskan di dalam perkembangannya. Jadi yang pertama, mungkin bisa dilihat tampilan gambar di depan di layar. Ini dimulai ketika anak yang berkonflik dengan hukum. Ini mohon maaf tidak untuk disalahgunakan secara gambar, tetapi supaya rekan-rekan media paham dan mengerti apa yang terjadi sebenarnya pada saat itu. Pada waktu CCTV menunjukkan pukul 7.28, sebenarnya waktu aktual atau real time-nya adalah 06.28/4. Itu anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan anak memasuki gerbang sekolah SMA 72 Jakarta menggunakan seragam sekolah dengan menggendong tas punggung warna merah dan menenteng tas warna biru pada tangan kirinya, serta memakai sepatu hitam dan berjalan ke arah kiri kamera. Yang kemudian yang kedua, melintas terekam dalam channel A02 di ruang seni, itu waktu real time-nya adalah
06 masih 28, itu ABH sendiri menuju koridor ruang kepala sekolah. Lanjut, terekam dengan channel 11 di depan ruang kepala sekolah, ABH ini masih berpapasan dengan seorang wanita. Ini yang kami duga adalah guru dari sekolah tersebut, masih bertegur sapa. Dan selanjutnya adalah ketika melewati lorong lantai 1 timur 2 yang terekam dengan channel 30, anak tersebut melintas mengenakan tas punggung warna merah tanpa alas kaki, celana luar. Jadi ini sudah menginjak waktu 11.43 real time-nya, berarti menjelang pelaksanaan kegiatan ibadah pada saat itu. Kemudian di tampak bagian dalam ada celana berwarna hitam yang tersembul atau terlihat dari luar lebih sedikit, dan dia menuju ke arah tempat ibadah masjid. Dan ini juga menjadi titik awal ketika kita masuk di channel 06 di depan masjid. Jadi channel A06 di depan masjid itu hanya ada satu CCTV yang mengcover. Itu anak memasuki masjid menggunakan seragam sekolah dengan membawa tas merah. Jadi membawa tas merah masuk ke dalam. Kemudian masih terlihat juga yang bersangkutan memantau situasi di dalam dan di luar. Jadi saat itu sedang berdiri saja di dekat tiang, masih tercover oleh kamera yang ada. Lanjut, pada waktu CCTV 12.44 atau waktu real time-nya 11.44.15, masih di channel 30, itu dilihat bahwa anak tersebut memasuki pintu masjid di bagian depan. Nah, ini sudah tidak tercover lagi pada saat itu. Kemudian di waktu setelah kemudian, di waktu CCTV yang tercover bahwa pukul 11.57 atau waktu aktualnya 12.05, itu anak sudah melepas baju seragamnya dan terlihat menuju ke arah lorong, ke arah masjid dengan memakai celana hitam, kaos putih, dan menggendong senjata mainan atau dummy. Jadi terlihat di CCTV. Kemudian arah tangannya mengarahkan ke arah masjid. Nah, ini nanti temuannya mungkin akan dibahas oleh Pak Dirkrim karena tadi sebelumnya sudah dipastikan oleh dari tim Jibom bahwa menemukan ada peralatan pengendali atau remote. Kemudian pada waktu aktual 12.05.51 tercover dari channel 06 depan masjid bahwa terlihat cahaya warna merah keluar dari dalam masjid disertai ledakan dan mengeluarkan asap berwarna putih. Selanjutnya kembali di channel 30 lorong lantai 1 timur 2, ABH setelah mengadakan kegiatan yang tadi itu berlari menjauhi masjid. Tampak pintu ruangan terbuka diduga akibat adanya ledakan. Dan selanjutnya kami langsung loncat terakhir bahwa pada pukul 12.0058 itu para siswa berlari berhamburan meninggalkan masjid ke arah kamera. Tercover dengan channel 30 lorong lantai 1 timur 2. Mungkin demikian CCTV hasil analisa digital forensik yang bisa kami sampaikan. Nanti seluruh kesimpulannya akan disampaikan oleh penyidik. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.